Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dea Anggit Normas Kumalasari, NIM B12 2019 04112. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan keuangan perusahaan jasa KAP BNG yang dibangun oleh Tuan Beni dan Gunawan. Usaha ini bergerak di bidang pemberian jasa atestasi dan non-atestasi. Pada tanggal 1 Juni, Beni menyerahkan uang tunai sebesar 200 juta dan sebuah mobil pribadinya sebesar 175 juta. Gunawan menyetorkan uang tunai 300 juta untuk modal awal. Jadi ditulis kas sebesar 500 juta itu dari modal awal dari Tuan Beni sama Gunawan. Tuan Beni 200 juta, Tuan Gunawan 300 juta, lalu dijumlahkan jadinya 500 juta. Kendaraan masuk debit sebesar 175 juta. Modal Beni kredit sebesar 375 juta. Modal Gunawan kredit sebesar 300 juta. Pada tanggal 2 Juni, perusahaan membayar sewa gedung untuk 1 tahun ke depan sebesar 15 juta. Karena membayar untuk 1 tahun ke depan, maka dalam jurnal umum ditulis dengan sewa dibayar di muka debit sebesar 15 juta rupiah. Untuk kreditnya yaitu kas sebesar 15 juta rupiah. Pada tanggal 4, membayar biaya perizinan 2.500.000. Ditulis beban izin operasi sebesar 2.500.000. Lalu membayar pemasangan telepon sebesar 500.000. Ditulis dalam jurnal umum beban telepon sebesar 500.000 masuk debit. Dan pemasangan papan nama sebesar 750.000. Ditulis beban reklam sebesar 750.000. Karena membayar, jadinya kas kita itu berkurang. Kalau kas berkurang itu kan masuknya kredit. Ditulis kas ditulis kredit. Jadi dari beban itu dijumlahkan, lalu dihitung menggunakan rumus sum. Jadi kas kredit sebesar 3.750.000. Pada tanggal 4 merekrut 2 orang karyawan yang masing akan digaji sebesar 1.200.000 tiap bulan. Karena baru merekrut, jadi tidak ditulis dalam laporan jurnal umum karena belum mempengaruhi kondisi keuangan. Pada tanggal 5 membeli 5 unit komputer, 1 unitnya itu 5.700.000 secara kredit dan diangsur sebanyak 5 kali. Karena komputer itu masuknya peralatan, jadi karena 1 unitnya itu harganya 5.700.000 ditulis sama dengan 5 dikali 5.700.000 sama dengan 28.500.000. Karena kita masih kredit otomatis itu utang. Jadi utang usaha kredit sebesar 28.500.000. Pada tanggal 6 membayar pembuatan kop surat sebesar 300.000. Ditulis dengan beban cetak kertas kop sebesar 300.000 dan kas kredit sebesar 300.000. Pada tanggal 6 Juni membeli perlengkapan kantor sebesar 1.500.000 secara tunai. Karena perlengkapan kantor bertambah, lalu jadi ditulis perlengkapan kantor debit 1.500.000, kas kredit sebesar 1.500.000. Pada tanggal 8 memberi jasa audit laporan keuangan pada PT Amelia senilai 8 juta dengan kesepakatan DP-nya 30%, sisanya setelah jasanya selesai. Jadi dalam jurnal umum karena baru DP-nya sebesar 30%. Sama dengan DP-nya 30% dikali 8 juta. Itu sebesar 2.400.000. Berarti karena kita masih harus
menagih dikurang sama dengan 8 juta dikurangi sama dengan 8 juta dikurangi dengan 2.400.000. Itu 5.600.000 piutang usaha yang harus kita tagih kepada PT Anyelir. Sedangkan pendapatan jasa bertambah, masuknya itu kredit sebesar 8 juta. 8 juta itu dari 2.400.000 ditambah 5.600.000. Pada tanggal 9 Juni membeli printer senilai 2 juta secara tunai. Printer itu peralatan. Kalau peralatan bertambah itu masuknya debit, sedangkan karena membayar tunai berarti kasnya itu berkurang, masuknya otomatis kredit. Pada tanggal 10 Juni mengeluarkan sejumlah uang untuk menjamu klien sebesar 750.000. Karena dimasukkan dalam soal disuruh dimasukkan beban lain-lain, jadi beban lain-lain debit sebesar 750.000, kas kredit sebesar 750.000. Pada tanggal 11 Juni membeli 2 galon air minum 50.000 secara tunai. Dimasukkan beban lain-lain. Beban lain-lain sebesar 50.000 dan membayar secara tunai, jadi ikutnya kasnya berkurang, masuknya kredit sebesar 50.000. Pada tanggal 12, membayar angsuran pertama kepada Angkasa Komputer atas pembelian komputer pada tanggal 5 Juni. Jadi pada tanggal 5 Juni itu kita membeli peralatan ini. Satu komputernya itu 5.700.000, kan kita mengangsurnya sebanyak 5 kali. Dan kita baru membayar sebesar 5.700.000. Jadi utang usaha berkurang, masuknya debit 5.700.000, kas kita pun juga ikut berkurang, masuknya kredit sebesar 5.700.000. Pada tanggal 13 membeli kertas untuk perlengkapan kantor senilai 500.000 tunai. Jadi ditulis perlengkapan kantor debit karena perlengkapan itu bertambah, masuknya debit, kas berkurang, masuknya kredit. Pada tanggal 15 menyelesaikan jasa laporan keuangan klien senilai 4 juta dibayar tunai. Karena kita telah menyelesaikan jasa, kita mendapatkan uang atau kasnya bertambah sebesar 4 juta rupiah debit, dan pendapatan jasa masuknya kredit sebesar 4 juta rupiah. Pada tanggal 16 membayar beban iklan sebesar 1.200.000 untuk 3 kali terbit. Karena ini bisa ditulis beban iklan, juga bisa ditulis iklan dibayar di muka. Jadi, tapi aku lebih milih beban iklan. Jadi beban iklan bertambah, itu jadinya debit 1.200.000, kasnya kredit sebesar 1.200.000. Pada tanggal 17 telah menyelesaikan jasa konsultasi perpajakan secara tunai, 750.000 tunai. Karena kita telah menyelesaikan pendapatan jasa, maka kita mendapatkan hasilnya masuknya kas bertambah. Jadi kas debit sebesar 750.000 dan pendapatan jasa kredit sebesar 750.000. Pada tanggal 18 menerima pelunasan pembayaran 70% PT Anyelir karena perusahaan menyelesaikan pekerjaannya. Ini ditulis karena dari tanggal 5 ini ya. Lihat di tanggal 5 ini. Oh maaf, tanggal 8 ini kita harus menagih 5.600.000. Dan mereka perusahaan dari mereka itu membayar kalau udah selesai, dan setelah selesai baru dibayar 5.600.000. Kasnya bertambah sebesar 5.600.000, kreditnya yaitu piutang usaha. Pada tanggal 19 membayar angsuran atas pembelian komputer
kita mengangsur lagi sebesar 5.700.000, yaitu utang usaha debit, kas kita otomatis kredit sebesar 5.700.000. Pada tanggal 20, Beni mengambil uang tunai untuk keperluan pribadi. Keperluan pribadi itu prive ya, prive apa prive. Di prive Beni itu sebesar 500.000 dan dia mengambil dari kas perusahaan. Kasnya jadinya berkurang, masuknya kredit. Pada tanggal 22 membayar beban listrik air sebesar 600.000. Bisa ditulis beban LAT, listrik, air, telepon. Tapi saya tulis beban listrik. Jadi beban listrik bertambah 600.000 dan kita membayar secara tunai, yaitu berarti kasnya kredit sebesar 600.000. Membayar beban telepon sebesar 300.000. Ditulis beban telepon 300.000. Kasnya berkurang, masuknya kredit sebesar 300.000. Pada tanggal 23, menerima fee atas menyelesaikan jasa penyusunan laporan keuangan klien 4.500.000. Kita menerima fee sebesar 4.500.000 setelah kita memberikan jasa. Jadi kasnya debit sebesar 4.500.000, pendapatan jasa kredit 4.500.000. Pada tanggal 24, KAP menyelesaikan jasa memeriksa laporan keuangan klien senilai 10 juta. Terus klien membayar 60% terlebih dahulu, sisanya dibayar minggu depan. Dalam laporan keuangan ditulis, karena baru DP, kasnya yang masuk ke kita itu sebesar 6 juta. Jadi kas bertambah 6 juta. Sedangkan yang harus kita tagih itu besar 4 juta, dari 10 juta dikurangi 6 juta sama dengan 4 juta. Pendapatan jasa itu dari awal harga yang udah dipastikan, yaitu 10 juta. Pendapatan jasa masuknya kredit. Pada tanggal 26, membayar angsuran ketiga kepada PT Angkasa Komputer. Ya, angsuran ketiga utang usaha pastinya debit. Karena berkurang, jadinya masuknya debit sebesar 5.700.000, kasnya itu kredit sebesar 5.700.000. Pada tanggal 27 membayar gaji 2 karyawan yang masing-masing sebesar 1.200.000. Ditulis beban gaji karyawan. Perhitungan jadinya sama dengan 2 dikali 1.200.000. Jadi totalnya 2.400.000. Beban gaji karyawan debit sebesar 2.400.000. Kasnya berkurang, masuknya kredit sebesar 2.400.000. Pada tanggal 29 membayar pajak penghasilan bulan Juni sebesar 97.000. Ditulis beban pajak 97.000 debit, kasnya berkurang karena kita membayar, masuknya kredit. Pada tanggal 30 membayar pajak atas reklaim papan nama 125.000. Ditulis beban pajak debit 125.000, kasnya berkurang, masuknya kredit 125.000. Pada tanggal 30 Juni menerima pelunasan klien atas transaksi tanggal 24. Ini ya, pada tanggal 24 yang harus kita tagih itu sebesar 4 juta. Berarti kasnya kita itu bertambah 4 juta rupiah. Piutang usaha kita kredit 4 juta rupiah. Lalu kita dihitung dengan cara rumus sum dari sini sampai ke bawah. 786.522.000. Ini juga sama sum dari ini sampai ini. Totalnya jurnal umum sebesar 786.522.000. Dalam jurnal umum
debit sama kredit itu harus sama. Setelah itu kita memindahkan ke buku besar. Seperti ini. Misal, saya buatnya beberapa ya, tidak semua. Kas. Oh iya. Kas itu kepala 1, berarti pokoknya kepala 1 itu isinya harta, kepala 2 itu isinya hutang. Nih, kepala 1 tadi isinya harta, kepala 2 itu hutang, kepala 3 itu isinya modal, kepala 4 itu pendapatan, sedangkan kepala 5, angka 5 itu isinya beban. Pada tanggal 1 Juni ditulis. Kita lihatnya dari jurnal umum. Misal, pada tanggal 1, yang kas itu debitnya 500 juta ditulis. Kita ambil dari jurnal umum debit 500 juta. Lalu, dalam saldo ini kita ambil dari sebelah sini, 500 juta. Ayo terus cari kas lagi. Kas pada tanggal 2, ditulis pada tanggal 2. Dicari pada tanggal 2 itu kredit. Kredit pencet sama dengan, terus dihitung sama dengan debit dikurangi kredit. Sama dengan 485.000. Pada tanggal 4, kita lihat lagi. Yang kas apalagi ini? 3.750.000 kredit. 481.250. Untuk kas seperti itu. Sedangkan untuk pengisian dari nomor Prevpos ini dari ini. Karena kas itu setelah kita pindahin tadi sekalian ditulis refnya, kasnya, maaf. Jurnal umum, maaf. Dari sini. Kas angkanya itu 1101, dipindahin ke sini. Lalu kendaraan, kita lihat kendaraan 1301, kita copy dari situ. Dan itu kalau misal untuk angka 2, misal contohnya adalah utang usaha, sama cara memindahkannya. Misal kita cari dulu di sini utang usaha. Utang usaha pada tanggal 5. Ditulis tanggal 5, kredit. Mutasi kreditnya ambil dari jurnal umum. Utang usaha 28.500.000, lalu dipindahin dari mutasi, saldonya ambil dari mutasi. Lalu cari lagi pada tanggal 12, utang usaha debit 5.700.000. Sama dengan, ambil nih tanggal 12 ya, 5.700.000. Dihitung kredit sama debit jadinya tambah. Kredit sama debit jadinya kurang besar 5.700.000. Lalu setelah kita menghitung semuanya, kita pindahin ke jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian itu dari soalnya yang A. Pada akhir tahun keempat diperkirakan nilai kendaraan 40 juta. Penyusutan menggunakan metode garis lurus. Pada akhir tahun keempat diperkirakan nilai kendaraan sebesar 40 juta.
metode garis lurus. Jadi ditulis seperti ini. Sama dengan sama dengan 175 juta 2G kendaraan. Dilihat ya, kendaraan itu kendaraan 175 juta. Jadi sama dengan 175 juta ada penyusutan sebesar 40 juta 2G. Lalu dikurangi dulu, lalu dibagi 4 sama dengan 3.307.500. Ini masih setahun karena baru dipakai 1 bulan. Jadi 3 juta ini dibagi 12 karena itu masih setahun ya, karena kita penggunaannya baru sebulan. Dibagi 12 281.2.500. Perhitungannya seperti ini. Masuk beban penyusutan kendaraan debit, akumulasi penyusutan kendaraan kredit. Lalu yang B, penyusutan peralatan 25% per tahun tanpa nilai sisa. Kita lihat dulu peralatan. Kita bisa lihat dari kertas kerja karena aslinya sebenarnya dari buku besar itu dipindahkan ke neraca saldo sebelum penyesuaian. Di sini kita lihat dari sini saja. Apa tadi peralatan? Peralatan sebesar 30.500. Tulis. Sama dengan 30.500 dikali 25%. Hasilnya berapa? 7.625. Ini belum dibagi dengan 12, berarti masih setahun. Lalu habis itu dibagi dengan 12. Kita pakai kurung. Dibagi 12. Sebesar 635.417. Jadi yang B itu beban penyusutan peralatan debit 635.417 rupiah, akumulasi penyusutan peralatan kredit 635.417. Yang C, perlengkapan tersisa pada akhir Juni sebesar 700.000. Kita lihat perlengkapan. Perlengkapan saldo awalnya itu besar sama dengan perlengkapan saldo awal saldo neraca sebelum penyusunan perlengkapan itu 2 juta. 2 juta terus baru sisanya itu 700.000. Jadi 2 juta dikurangi 700.000 besar 1.300.000. Yang sewa gedung telah kadaluarsa selama 1 bulan. Dalam jurnal penyesuaian beban sewa debit, sewa dibayar di muka kredit. Penyusutan setelah 1 bulan, berarti ditulis sewanya itu beban sewa
beban sewa. Beban sewa sebesar 1.250.000 ini dari Rp15 juta karena beban sewa tadi dipakai untuk 1 tahun ya. 15 juta dibagi 12 sebesar 1.250.000 karena baru dipakainya itu selama sebulan. Jadi ditulisnya masa saldo yang baru dipakai, yang sudah terpakai. Pada yang gaji lembur akhir bulan 1 karyawan sebesar 200.000 belum dibayar. Jadi ditulis dalam jurnal penyesuaian beban gaji karyawan debit, utang gaji karyawan kredit. Langsung ditulis dari soal 200.000. Beban gaji karyawan 200.000 debit, utang gaji karyawan 200.000 kredit. Lalu yang F, beban administrasi bank dan pendapatan bunga bank atas rekening di Bank Mandiri sebesar 75.000 dan 168.000. Jadi tulis beban administrasi banknya tadi di soal 75.000. Terus pendapatan bunga banknya kan 168.000. Terus kasnya yang kita terima itu dihitung dari 168.000 dikurangi 75.000. Hasilnya 98.000. Oke. Sekarang yang G. Sampai akhir bulan iklan yang telah terbit sebanyak 2 kali. Di dalam saldo tadi iklannya kita tulis beban iklan. 1.200.000 sama dengan 1.200.000 beban iklan telah terbit sebanyak 2 kali. Berarti yang sudah dipakai itu 1 kali. 1.200.000 dibagi 3 sama dengan 400.000. Karena baru terpakainya itu 1 kali. Menerima uang muka jasa audit dari klien, pekerjaan dilakukan mulai bulan depan. Menerima uangnya 200.000 ditulis kas, karena kita mendapatkan uang, jadi tulis kas sebesar 2 juta, terus pendapatan yang diterima di muka sebesar 2 juta. Lalu kita pindahkan ke kertas kerja. Dari yang buku besar ini juga tadi pindahkan ke kertas kerja yang neraca saldo sebelum penyesuaian, dimasukkan semua. Misalnya kas dari buku besar, kita lihat yang jurnal umum 481078, piutang usaha belum ada, perlengkapan kantor nih, jurnal umum debit 2 juta dan seterusnya. Untuk penyesuaian ini kita ambil dari jurnal penyesuaian sama kayak neraca saldo sebelumnya. Tulis kas. Di sini yang ada kasnya kan masuk 2 juta, tulis 2 juta. Terus perlengkapan kantor dari akuntansi jurnal penyesuaian 1.300.000. Lalu ini dihitung semuanya menggunakan sum. Ini saldo sama dengan sum
dari atas ini harusnya sih balance sama dengan sum 71350. Ini juga pakai sum nih ya. Saya juga udah pakai rumus sum. Hasilnya juga balance. Lalu dilanjutkan neraca saldo disesuaikan. Neraca saldo disesuaikan itu kita hitung dari neraca saldo sebelum penyesuaian sama penyesuaian. Nih. Sama dengan debit ditambah debit. 483. Ini sama dengan debit dikurangi kredit. Ini sama dengan, kalau cuma satu sisi tak berarti nggak usah ditambah atau kurang. 400. Ini sama dengan debit sama kredit jadi berkurang. Nih. Lalu dihitung, pokoknya ini tuh juga harus balance. Sum neraca saldo disesuaikan harus balance. 719,372. Sum 719,372. Bentar. Ini, maaf ya. Sum sama dengan ini dijumlahin semuanya 719,465 sum ya, hasilnya balance. Untuk laporan laba atau rugi ini tuh hanya untuk isinya pendapatan sama beban. Jadi cuma akun yang kepala 4 sama kepala 5 ditulis. Selain itu nggak usah ditulis. Nih. Ini pendapatan jasa. Akun kepala 4 ditulis. Lalu pendapatan bunga bank. Itu masuknya kredit, lalu semua beban ditulis karena dia akun kepala 5. Ini ambilnya juga sama dari neraca saldo setelah disesuaikan. Lalu dihitung. Nih. Ini saya pakai rumus sum. Hasilnya 15.444.917 debitnya, kreditnya 27. Lalu 11 juta ini dari 27.418.000 dikurangi 15 juta. Jadi labanya itu sebesar 11 juta. Untuk laporan posisi keuangan itu isinya akun-akun real ya, berarti nggak ada yang namanya akun nomor 4 sama 5 karena tadi sudah dipakai di laporan laba rugi. Jadi ini selain pendapatan sama beban dalam laporan posisi keuangan itu dimasukkan semuanya. Ini saya menggunakan rumus sum. Sum K4740. Sum dari atas sini sampai bawah sini. Lalu ini juga sama, sum dari atas sini sampai bawah. Lalu mendapatkan 11 juta itu dari mana? Dari 704 dikurangi 692 juta. 197,3 ini antara laporan laba rugi sama posisi keuangan itu harus sama. Kalau sama berarti balance. Lalu habis itu kita membuat laporan keuangan, yaitu laporan laba rugi.
laporan laba rugi itu isinya hanya pendapatan sama beban. Kita seperti yang di kertas kerja ini. Hanya pendapatan sama beban. Aku nomor 4 sama 5. Kita ambil dari sini. Misalnya. Pendapatan jasa. Pendapatan bunga bank dari sini. Kertas kerja ambilnya. Lalu jumlah pendapatan itu kita jumlah dari pendapatan jasa ditambah pendapatan bunga bank. Beban izin operasi sama kita ambil juga dari kertas kerja laporan laba rugi. Ini semuanya diambil dari kertas kerja dalam laporan laba rugi ini. Ini ya diambil semuanya. Lalu dijumlahkan. Jumlah bebannya sum 2.500.000 sampai 800. Totalnya 15 juta itu adalah jumlah bebannya. Lalu laba bersihnya itu dari 27.418 juta dikurangi 15 juta. Hasilnya 11.973.083. Ini harus sama dengan kertas kerja laba tadi. Untuk laporan perubahan ekuitas atau perubahan modal itu, karena ada modal Beni sama modal Gunawan dihitung sendiri-sendiri. Modal awalnya itu kita ambil dari sini modal awal. Modal Beni 375. Modal Gunawan kita ambil dari kertas kerja. Lalu total ekuitas ini saya ngitungnya dari modal Beni ditambah dari modal Beni ditambah modal Gunawan. Totalnya 675 juta. Bagaimana perhitungan laba usaha? Untuk laba usaha perhitungannya dari sama dengan modal Beni perhitungannya itu dari sama dengan modal Beni dibagi total ekuitas itu dari penjumlahan Beni sama Gunawan dikali sama laba yang tadi kita hitung 11.973. Ini sama juga, sama dengan modal Gunawan dibagi total ekuitas dikali sama laba usaha besar 5.321. Dan price ini kita ambil dari price Beni kertas kerja. Karena yang ambil cuma Beni saja ya, kalau Gunawan nggak ambil. Untuk penambahan modal itu kita hitung dari 651 dikurangi price. Dari laba dikurangi price. Sama dengan laba dikurangi price. Modal akhirnya kita hitung dari 375 ditambah 6.151. Ini sama dari modal Gunawan yang awal. Modal awal 300 juta ditambah penambahan modal. Jadi total ekuitas atau total modalnya itu sebesar 686.473.083. Untuk laporan posisi keuangan itu dibagi dua, ada aktiva sama pasiva. Aktiva itu harta, aktiva itu ada aktiva lancar sama aktiva tetap atau harta lancar. Jadi kita ini ambil dari kertas kerja. Kas 483.171. Terus perlengkapan kantor ambil dari kertas kerja juga. Iklan dibayar di muka juga ambil dari kertas kerja. Sewa dibayar di muka.
Aktiva tetap, harta tetap, isinya itu peralatan, sama peralatan dari kertas kerja 30.500.000 itu sama. Ini 498, ini saya hitung dari ini ya. Dari kas, maaf. Ini saya hitung dari kas ditambah perlengkapan kantor, iklan dibayar di muka, sewa dibayar di muka. Ini juga aktiva tetapnya sama, sum, dijumlahin semua yang aktiva tetap. Lalu untuk total aktiva, kita hitung dari 498, ini dari jumlah aktiva lancar ditambah jumlah aktiva tetap. Sedangkan pasiva itu terdiri dari liabilitas atau hutang sama ekuitas atau modal. Ini sama kita ambilnya dari kertas kerja. Hutang usaha. Kertas kerja hutang usaha 11.400.000. Pendapatan diterima di muka. Hutang gaji karyawan. Utang gaji karyawan 200.000. Ini dijumlah dari utang usaha, pendapatan diterima di muka, sama utang gaji karyawan. Kita jumlahin. Hasilnya 13.600.000. Ekuitas, artinya modal. Ini kita dapat dari laporan perubahan ekuitas. Dari ini tadi kan model Beni sama model Gunawan disendirikan. Model Beni, laporan perubahan ekuitas dari model Beni sebesar 381, sedangkan model Gunawan sebesar dari laporan perubahan ekuitas sebesar 305. Lalu kita jumlahkan sum dari 13.600.000 ditambah 686. Hasilnya pokoknya dalam posisi keuangan itu aktiva sama pasiva itu harus balance. Untuk jurnal penutup itu ada 4 yang ditutup. Biasanya yaitu menutup akun pendapatan, menutup akun beban, ini menutup akun pendapatan, lalu ini menutup akun beban, ini menutup laba atau model, lalu ini menutup akun private. Ini menutup akun laba. Yang ini menutup laba, yang ini menutup private. Ini didapat dari mana? Pendapatan jasa ini sama dari kertas kerja. Pendapatan jasa sebesar 27.250.000, pendapatan bunga bank sebesar 168.000. Ikhtisar laba rugi kita tambahin aja dari pendapatan jasa sama pendapatan bunga bank. Untuk ini ikhtisar laba rugi debit, dan untuk menutup akun beban berarti bebannya yang kredit. Bebannya ini semua diambil dari kertas kerja. Lalu dijumlahkan sama sum dari ini sampai sini 15.444. Sedangkan model Beni sama Gunawan ini kita ambil dari perubahan modal. Dari penambahan modal atau perubahan modal ini. Karena modal Beni yang ditambah itu 6.151. Kalau model Gunawan itu 5.321. Ikhtisar ini didapat dari model Beni ditambah model Gunawan. Sedangkan yang terakhir itu menutup akun private. Menutup akun private itu berdasarkan saldo private-nya. Karena yang ambil itu cuma Beni, jadi ditulis
Price Benny sama model Benny nya debit, price Benny debit. Ambil price-nya itu dari kertas kerja. Nih, 500.000. Terus setelah itu kita jumlahkan semuanya, masukin sum. Dari awal, dari pendapatan. Pokoknya ini tuh harus balance. Sum. Ini balance. Lalu setelah itu kita pindahkan dari jurnal penutup ini ke buku besar yang penutup. Contohnya ini. Pendapatan jasa. Buku besar. Di mana pendapatan jasa? Nih, JPN. Pada tanggal 30 ya, karena jurnal penutup kan mesti nulisnya di akhir. 27.250 debit. Kan jurnal penutup itu fungsinya biar saldonya itu 0. Jadi 27.250 dikurangi dari inflasi ini. Di sini kita tulis JPN 1. Ini tergantung karena kita memindahkannya atau mempostingnya dari JPN 1. Sedangkan kalau JU1 itu kita memposting dari jurnal umum 1. Maaf. Jadi dari jurnal umum 1. Lalu misal kita pindahkan semuanya. Pendapatan bunga bank 168.000. Di sini kita cari bunga bank. Pendapatan bunga bank 168.000. Jurnal penutup 1. Ini fungsinya biar akunnya 0 ya. Jurnal penutup. Seperti itu. Untuk ikhtisar label sama rugi dari jurnal penutup semua. Kita pindahkan 27. Ini dari sini. Seperti itu. Dan seterusnya dilanjutkan seperti itu. Setelah itu, setelah buku besarnya sudah diposting semuanya, dari yang jurnal penutup itu kita hitung lagi, pindahkan ke daftar saldo setelah penutupan. Kas, misalnya ini, kas. Dari buku besar yang telah kita hitung sampai jurnal penutup ditulis 483 181. Perlengkapan kantor. Kok piutang usaha nggak ditulis ya, soalnya akunnya udah 0. Perlengkapan kantor. Iklan dibayar di muka. Sewa dibayar di muka. Dari buku besar. Ini cuma tinggal mindahin dari buku besar. Peralatan 30.500. Akumulasi penyusutan peralatan. Kendaraan. Dipindahin semua dari yang buku besar ini. Lalu jumlahnya itu kita jumlahkan sama-sama dengan sum. Pokoknya ini tuh harus balance. Kalau balance berarti insya Allah benar. Aduh.